Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar pemrograman mobile yang bertemakan Building React Native Application with Expo. Yang pertama tuh pendahuluan. Expo yaitu platform pengembangan yang dirancang untuk menyederhanakan proses pembangunan aplikasi React Native dengan alat-alat seperti Expo Go, Prebuild, dan Expo Application. Expo memungkinkan pengembang untuk memulai proyek, menguji, dan membangun aplikasi lintas platform dengan mudah. Expo menawarkan berbagai fitur seperti integrasi modul bawaan, proses build berbasis cloud, dan dukungan untuk mengembangkan native. Panduan ini menjelaskan langkah-langkah membangun aplikasi React Native menggunakan Expo, mulai dari prototipe cepat dengan Expo Go hingga mengembangkan tingkat lanjut menggunakan Prebuild dan EAS. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengenalan Expo. Ini memungkinkan pengembang React Native untuk memulai proyek tanpa perlu mengonfigurasi alat native seperti Xcode dan Android Studio. Dengan Expo dapat memilih 3 pendekatan utama. Yang pertama, Expo Go untuk prototipe cepat dan pengujian. Yang kedua, Prebuild untuk mengembangkan modular dengan akses ke native kode. Yang ketiga, EAS untuk membangun aplikasi secara lokal atau cloud dan mendistribusikan dengan mudah. Selanjutnya, yang kedua, membuat dan menjalankan aplikasi dengan Expo Go. Yang dirancang untuk menjalankan proyek Expo langsung di perangkat atau simulator tanpa proses build. Langkah-langkah penggunaan Expo Go: yang pertama, perintah npx expo star. Yang kedua, pindahin QR yang ditampilkan menggunakan aplikasi Expo Go di perangkat Android atau iOS. Yang ketiga, tekan tombol I untuk membuka simulator iOS, A untuk membuka emulator Android, W untuk versi web. Kelebihan Expo Go: kemudahan dan kecepatan. Live reload, prakonfigurasi SDK, modul seperti kamera, file system, dan kontak sudah tersedia tanpa perlu diinstalasi tambahan. Kekurangannya, keterbatasan modul, tidak mendukung modul native pihak ketiga seperti React Native Vision Camera. Ketergantungan SDK Expo, hanya mendukung versi SDK Expo tertentu. Yang ketiga, Prebuild dengan Expo, yaitu proses pengubahan proyek Expo menjadi proyek native. Diperlukan jika Anda ingin menggunakan modul native yang tidak didukung oleh Expo Go. Langkah-langkah Prebuild: yang pertama, perintah bash salin kode npx expo prebuild. Yang pertama tuh, Expo akan membuat folder iOS dan Android yang berisi file native. Yang kedua, gunakan perintah berikut untuk menjalankan aplikasi iOS kode npx expo run iOS, Android kodenya npx expo run Android. Keuntungan Prebuild: fleksibilitas, memungkinkan penggunaan modul native pihak ketiga. Kontrol penuh, akses langsung ke proyek native untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan alat native. Untuk pengembang yang sudah terbiasa dengan alat native, Expo memungkinkan integrasi penuh dengan Xcode dan Android Studio. Penggunaan Xcode, langkahnya buka folder iOS di Xcode, ubah skema build, debug atau release, bangun aplikasi untuk simulator atau perangkat fisik. Fitur tambahannya, debugging menggunakan alat bawaan Xcode, pembuatan arsip untuk rilis App Store. Selanjutnya, penggunaan Android Studio. Langkah yang pertama, buka folder Android. Yang kedua, ubah build varian ke debug. Yang ketiga, bangun APK. Keuntungan alat native memberikan fleksibilitas penuh untuk debugging dan optimasi aplikasi, dukungan untuk build release. Kekurangannya, kompleksitas dan ketergantungan platform. Selanjutnya, yang kelima, Expo Application Service, yaitu layanan berbasis cloud untuk membangun dan mendistribusikan aplikasi React Native. Sangat berguna untuk pengembangan yang ingin mempermudah pipeline. Langkah-langkah menggunakan EAS: konfigurasi proyek, jalankan kode EAS build configure. Yang pertama, ini akan membuat file JSON untuk konfigurasi build. Yang kedua, build aplikasi untuk iOS.
Kodenya as build profile production platform iOS. Untuk Android base selain kode as build profile production platform iOS. Selanjutnya keunggulan S, kemudahan build mendukung build cloud termasuk untuk iOS di Windows. Distribusi sederhana, build dapat langsung diunggah ke App Store atau Google Play. Pengujian internal, menyediakan alat seperti QR. Kekurangan S, biaya paket premium diperlukan untuk jumlah build yang lebih banyak. Koneksi internet diperlukan untuk build berbasis cloud. Yang keenam, strategi penyempurnaan proyek. Penggunaan config plugins, konfigurasi native sebaiknya didefinisikan dalam app JSON atau file plugin bukan langsung di alat native. Peningkatan performa, gunakan fitur seperti preload asset untuk meningkatkan kecepatan aplikasi. Pipeline integrasikan dengan alat seperti GitHub Action untuk otomatisasi build dan release. Kesimpulannya, Expo memberikan solusi lengkap untuk membangun aplikasi REST Native, mulai dari pengujian cepat dengan Expo Go hingga pengembangan tingkat lanjut dengan Prebuild dan EAS. Dengan memahami alat ini, pengembangan dapat menguji dan distribusikan aplikasi dengan lebih efisien, baik menggunakan alat lokal maupun layanan cloud seperti EAS. Expo adalah pilihan tepat untuk meningkatkan produktivitas pengembangan REST Native. Baiklah, mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.